Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah gonjang-ganjingnya penghapusan honorer, maka sebaliknya kita berpikir bahwa honorer dihapus akan membuat dampak yang positif kepada honorer itu juga nantinya. Banyak yang pesimis teman-teman honorer bahwa mereka akan tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Tetapi ketika kita ikuti statement-statement daripada Menpan RB, ternyata ada dampak positifnya. Seperti apa? Mari kita ikuti. Inilah teman-teman surat edaran Menpan yang memicu keresahan tenaga honorer di Indonesia. Surat pada tanggal 31 Mei 2022. Yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik di instansi pusat maupun daerah, menginstruksikan agar menghapus honorer dan tidak bisa direkrut lagi honorer. Lalu pertanyaan, bagaimana nasib honorer? Saya ada kutip dari kompas.com statement ataupun penjelasan dari Kemenpan RB. Kemenpan RB menyampaikan bahwa honorer akan didorong oleh pemerintah supaya ikut seleksi PNS dan P3K. Kalau sudah lulus tidak masalah. Kalau sudah PNS jadi PPK, honor tersebut tidak masalah. Tetapi bagaimana nasib honorer yang tidak lulus tes PNS dan P3K? Banyak honorer sekarang itu tamat SMA yang tendik, tenaga administrasi, tenaga satpol, honorer di tenaga kesehatan, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Jadi bagaimana nasib honorer yang tidak lulus tes PNS dan P3K? Menurut penjelasan Menpan RB, nasib honorer yang tak lulus tes PNS dan P3K akan dilakukan pengangkatan melalui outsourcing sesuai kebutuhan kementerian lembaga juga kebutuhan daerah. Outsourcing itu nanti akan dikendalikan oleh perusahaan. Jadi nanti pemerintah mengkontrak perusahaan tersebut untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu nanti akan diambil dari honor-honor tersebut sesuai kebutuhan. Menurut Menpan RB bahwa outsourcing di perusahaan sangat tunduk kepada undang-undang ketenaga kerjaan, terutama sistem pengupahan mengacu pada UMR ataupun UMP. Yang selama ini tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR dan cara rekrutmennya pun tidak ada standarisasi. Ya, kita harus akui bahwa tenaga honorer sekarang ini kesejahteraannya sangat di bawah UMR. Ada yang gaji 300.000, ada yang gaji 150.000, termasuk guru-guru honor di sekolahan. Juga tendik-tendik, operator dapodik di sekolahan sangat rendah upah mereka. Dan cara merekrutmennya juga tidak ada standar, hanya nego-nego saja. Ada juga faktor-faktor kenalan tanpa melihat standar-standar kompetensi daripada honor tersebut. Inilah yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Jadi pemerintah dan DPR nanti akan mencari jalan agar kompensasi honorer bisa sesuai UMR. Cara rekrutmennya juga akan diserahkan kepada perusahaan outsourcing tersebut. Tetapi tentu pemerintah akan memagari dengan regulasi-regulasi yang menguntungkan tenaga-tenaga non-ASN tersebut. Jadi pemerintah dan DPR nanti mencari jalan agar kompensasi honorer bisa sesuai UMR. Ini sangat menguntungkan terhadap honorer tersebut. Nanti akan ada peraturan Menteri Keuangan tentang standar anggaran biaya. Jadi standar anggaran biaya itu nanti berapa gaji di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara, itu akan disesuaikan dengan UMR. Uang lembur juga akan diatur oleh Menteri Keuangan. Uang makan juga akan diatur. Yang selama ini kan tenaga honorer itu lembur sampai berapa jam tidak pernah dibayar. Bahkan gajinya pun sangat rendah. Ini sangat positif kepada perubahan-perubahan nasib daripada tenaga honorer ke depan.
Jadi jangan kita patah semangat karena tenaga honorer itu tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Tetap akan dipekerjakan, tetapi melalui outsourcing. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.